Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian bahasa Arab. Kajian bahasa Arab, belajar bahasa Arab, mengenal kaidah-kaidah bahasa Arab dan mempelajarinya. Pada kajian minggu lalu telah kita membahas tentang isim ditinjau dari kejelasannya. Ada dua pembagian. Silakan disebutkan. Nakirah dan ma'rifat. Apa itu nakirah? Yang masih umum. Isim yang masih umum, yang belum jelas bendanya. Lawan nakirah yang belum jelas berarti ma'rifat, yaitu sudah jelas bendanya. Isim ma'rifat adalah yang jelas bendanya atau tertentu orangnya. Kemarin telah kita sebutkan ciri khas atau cara mudah untuk membedakan nakirah dan ma'rifat adalah alif lam. Kalau ada alif lam maka kita katakan ma'rifat. Kalau tidak ada maka nakirah. Secara umum demikian. Telah kita masuk juga tentang pembagian atau macam-macam isim ma'rifat. Jadi yang panjang pembahasannya atau pembagiannya banyak adalah isim ma'rifat, isim-isim yang jelas bendanya. Adapun yang belum jelas bendanya maka dibiarkan umum. Adapun yang jelas bendanya ini kita harus mengenalnya, kita harus menghafalnya. Yang pertama kemarin telah kita bahas yaitu alif lam. Jadi ciri-ciri isim ma'rifat adalah alif lam. Artinya apa? Dimanapun kita menjumpai di Al-Quran dan hadis atau di buku-buku berbahasa Arab, kalau ada alif lamnya maka dia ma'rifat. Alif lam al-kitabu al-talibu, maka dia menjadi isim ma'rifat. Kembali lagi, jikalau ada alif lam maka dihilangkan tanwinnya, namun jikalau tidak ada alif lam maka ditanwin. Yang kedua yang masih kita bahas kemarin, panjang lebar kita bahasnya, saya kira penjelasan sangat detail sekali, pembahasan tentang dhamir. Ya, tentang dhamir. Dan ini untuk memudahkan kita untuk memahami. Kalau di kelas, di santri mungkin tidak kita jelaskan sedemikian perinci. Namun dalam kajian berbahasa Arab ini, usaha kita mengkajinya, memperdalam, memperjelas agar bisa dipahami. Yang kedua termasuk isim ma'rifat adalah dhamir. Apa itu dhamir? Kata ganti orang atau kata ganti benda, kata ganti nama, boleh. Lebih umum sih kata ganti nama. Maka semua benda yang mempunyai nama maka dia boleh diganti. Hati, namanya hati. Pulpen, sebuah nama. Masjid, sebuah nama. Muhammad, nama orang. Tarakan, nama tempat. Maka bisa diganti dengan dhamir ini. Kata ganti itu paling umumnya. Umum, kata ganti nama. Nama apapun, nama manusia, nama hewan, nama tempat, nama daerah, maka bisa diganti dengan dhamir. Itu istilahnya dhamir. Sebutkan pembagian dhamir. Zahir dan mustatir. Zahir dan mustatir. Apa itu zahir? Nampak, mustatir tersembunyi. Insyaallah kita akan bahas hari ini tentang dhamir yang mustatir. Kita merujuk sedikit. Dhamir zahir yang nampak ini kelihatan dia bendanya. Kelihatan lafadznya juga dan hurufnya. Dibagi menjadi dua, sebutkan. Muttasil dan munfasil. Muttasil dan munfasil. Apa itu muttasil? Muttasil dia Yang menyambung, tersambung. Tersambung dengan apa? dengan isimnya. Tersambung dengan tiga pembagian kata. Jumlah adalah susunan beberapa kata. Kata dibagi tiga, isim, fi'il, huruf. Maka dhamir yang muttasil, yang nyambung ini akan bersambung dengan terkadang isim, terkadang fi'il, terkadang huruf.
Demikian, tidak ada keterangan dia harus bersambung dengan isim saja atau huruf. Dia bersambung dengan isim, fi'il, dan huruf. Nah, yang munfasil, yang terpisah ini ya terpisah. Terpisah, tidak ada terkait atau tidak tersambung dengan sesuatu apapun sebelumnya atau sesudahnya. Berdiri sendiri, tunggal. Itu dhamir munfasil. Dan masing-masing mempunyai pembagian dan juga lafaz. Kita masuk ke pembagian munfasil yang terpisah ini ada dua. Rafa' munfasil dan nasab munfasil. Rafa' munfasil lafadznya silakan disebutkan. Ahsan, itu dia dhamir. Dhamir rafa' munfasil artinya apa? Dia akan selalu dikatakan rafa'. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Insyaallah kita akan memahami dengan jelas nanti apa itu rafa' dan apa istilah nasab dan jar pada pembahasan nahwu. Ya, nahwu akan ada insyaallah. Sudah ada kabar. Dhamir nasab munfasil seperti iyahu. Kita telah jelaskan iyahu ini adalah satu kata. Seperti dengan huwa. Huwa satu kata. Dan iyahu juga demikian. Dan demikian tidak dikatakan iya itu dhamir atau hu saja. Namun secara nampaknya memang hu sama huma, hum, ha itu yang dhamir. Akan tapi karena dia masuk dalam nasab munfasil maka ikut serta juga iyahu. Karena kalau dia masing-masing beda berarti bisa dipisahkan. Ketika tidak dipisahkan berarti dia satu. Iyahu itu gandengan satu kata. Kalau dipisahkan iya dengan hu, harus mempunyai makna iya ini ada makna lain. Hu ada makna lain. Dan tidak ada dalam bahasa Arab yang kita pelajari iyahu dipisah sehingga iya ada makna lain. Tidak ada. Mesti akan bersambung dengan hu ini. Sehingga dia dikatakan satu kata yang berdiri sendiri seperti huwa. Iyahu, iyahuma, iyahum. Maka lafaznya ini saja. Tidak boleh kita mengganti dengan yang lain. Karena kalau kita ganti nanti masuk ke istilah lain. Sehingga lafaznya hanya ini saja. Dihafalkan saja. Iyahu, iyahuma. Dan nantinya dia akan menjadi nasab nanti dalam sebuah jumlah. Jadi lafaznya ini bisa dikatakan satu lafaz yang rafa' maupun munfasil. Dimanapun dia berada dia akan mempunyai lafaz seperti ini. Yang munfasil ini. Adapun yang rafa' munfasil, yang muttasil ya afwan, dhamir muttasil yang bersambung ini ada 3 bagian. Bisa rafa' muttasil, bisa nasab muttasil, bisa jar muttasil. Nah, ini 3 bagian ini dia akan memasuki semua fiil. Ini contohnya di sini apa? Nasara. Karena pakai nasara, coba diganti dengan kata lain. Bisa. Contohnya kosakata yang kita hafal pertama kali istamala. Maka kita katakan istamala panjang, ada alifnya. Istamalu demikian. Silakan semua fiil masuk di sini boleh. Karena dhamir ini masuk pada fiil yang sifatnya dia muttasil bersambung. Yang ingat lihat yang nasab muttasil nasarahu ya, kemarin sudah selesai. Nasarahu. Karena pakai nasarahu artinya nasara menolong. Nasara dia satu orang telah menolong, hu dia satu orang. Coba ganti nasara dengan kata lain boleh? Ya? Tadi kalau masuk di nasab mutasi boleh? Boleh juga menjadi istamalahu. Ya, jadi dikembangkan kalau yang ini yang muttasil ini nyambung dia. Maka nasaru kita ganti istamalu boleh, istamalahu, istamalahuma, istamalahum, istamalaha, istamalahuma, istamalahunna sampai istamalani, istamalana boleh. Atau kata lain jalasa boleh, jalasahu, jalasahuma. Nah, itu. Itu secara kaidah. Namun kita telah jelaskan bahwasanya yang nasab muttasil ini fiil-fiil yang mutaaddi, fiil yang membutuhkan objek. Sehingga kita cari-cari kata yang atau fiil yang membutuhkan objek seperti istamala menggunakan, maka ada hal yang kita gunakan ini. Berarti istamalahu boleh. Akala boleh, akalahu. Apa yang dimakan itu makanan. Berarti akalahu bahasanya.
Jelasan tidak bisa karena dia lazim namanya. Insyaallah akan masuk pada pembahasan fiil. Itu dia. Intinya secara kaidah gabungkan aja enggak apa-apa. Jalasahuma sebagai contoh kita menasrif boleh. Dan juga yang jar, perhatikan jar baladuhu, artinya negerinya si dia. Baladuhuma baladuhum, ini negeri. Coba diganti dengan kitab. Boleh, kitabnya si dia. Masukkan saja kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, kitabuha, kitabuhuma, kitabuhunna, kitabuka, kitabukuma, kitabukum, kitabuki, kitabukuma, kitabukunna, kitabi, kitabuna, baladi, baladuna. Maka yang tiga ini dhamir muttasil, dhamir yang bersambung dengan tiga pembagiannya rafa, nasab, jar, silakan masukkan kata-kata di situ. Ya, kalau yang rafa sama nasab ini fiil dia, maka fiil. Nah, disitulah kita butuh menghafal fiil. Kalau yang jar isim. Nah, yang jar ini isim dia. Maka silakan semua isim, kata, benda masukkan dalam contoh ini. Seperti masjid. Masjidnya dia. Masjiduhu bahasanya. Masjiduhu, masjiduhuma, masjiduhum. Ya. Demikian, ini agak kita lebih lebih luas kita berpikir di sini. Silahkan memasukkannya atau kata-kata yang kita hafal di situ. Atau huruf, ini kan isim fiil ya. Fiil isimnya di baladuhu. Masukkan huruf boleh. Misalnya apa bahasa Arabnya di dalam fi. Maka masukkan hi, huwa menjadi fihi. Begitu. Seperti apa? Ala. Ala, ini kan huruf. Ala huruf. Tambahkan huwa. Maka berubah. Ketika dia disambungkan namanya dhamir muttasil, harus dirubah lafadznya. Karena kalau begini, ini namanya dhamir munfasil. Lafadznya utuh, tidak ada yang berubah. Kalau munfasil, terpisah. Dia tidak ada kaitan dengan sebelum dan sesudahnya. Dia berdiri sendiri, kata tunggal. Seperti kayak ala ini. Namun tidak ada dalam bahasa Arab seperti ini susunan, tidak ada. Ala huwa itu tidak ada. Sehingga mau tidak mau dirubah ke muttasil namanya. Bersambung. Namun ketika dia rubah ke muttasil, harus dirubah menjadi dhamir yang muttasil. Lafal-lafalnya seperti apa? Yang tadinya huwa berubah jadi hu. Tergantung kalau isim, nah huruf ini masuk pada isim dia, huruf. Makanya di bahasanya ala dengan huwa menjadi sama dengan alaihi. Alaihi. Dari mana ya ini sebagai wallahu alam, sebagai tambahan saja. Jadi yang ini ya, ini dia. Tuh. Yang ini dia. Ini huruf. Jadi huruf dia akan bersambung persis dengan isim. Nah, demikian. Seharusnya, tapi karena diringankan menjadi alaihi. Karena dalam bahasa Arab atau lisan Arab mungkin agak berat bilang alaihu. Tapi dalam qiraah sab'ah atau bacaan qiraah kita kan baca Quran ini yang di mushaf satu riwayat itu. Riwayat Hafiz. Ada lagi 10 bacaan, Pak. Jadi ada yang alaihum. Kita bacanya alaihim, ringan di lisan kita alaihim. Ada yang qiraah sab'ah itu ya alaihum. Alaihum kembali lagi ke harakat hum. Demikian. Makanya pada dasarnya mungkin alaihum, tapi ada riwayat lagi mengatakan alaihim. Sehingga kita lebih mudah membacanya dengan alaihim. Orang Arab pun juga mudah juga membacanya alaihim. Sehingga yang terkenal bacaan Al-Quran itu ya riwayat Hafsah yang Quran yang kita bisa baca. Itu ya mendunia. Semua kaum muslimin membaca seperti itu. Mungkin ada sebagian kaum muslimin yang di belahan dunia lain, di Maghrib atau apa, mungkin dia pakai qiraah lain. Sehingga tidak pakai alaihim, alaihum. Mungkin kalau baca alaihim aneh bagi mereka. Karena tidak pernah dibiasakan membacanya. Biasanya alaihum, alaihum. Gitu. Maknanya sama insyaAllah. Jadi kita ini tahunya alaihim ya, itu paling mudah. Sehingga bahasa Arabnya pun kita jalan seperti itu. Jadi itu perubahan saja. Jadi ada dua lafaz dhamir. Intinya dhamir ini utuh. Lafaz yang utuhnya adalah huwa humahum.
hiya huma huna ini dihafalkan, ini lafaz utuhnya. Ketika dia sendirian, maksudnya terpisah. Ketika dia nyambung dengan fiil, ini ada semacam perubahan lain. Maksudnya ada perubahan lafaz. Ketika fiil berubah seperti ini huruf. Pada fiil madhi menjadi nasara, itu ada alifnya berdiri. Yang huma menjadi alif saja. Hum menjadi nasaru diganti waw. Ini perubahan dalam fiil. Dan ini pada fiil madhi udah ini aja lafaznya, tidak ada yang lain. Makanya kalau fiil madhi ikutkan dia ke fiil madhi. Ini nasara nasara nasaru. Semua fiil nanti ditasib demikian. Ista'mala ista'mala ista'malu. Ista'malat ista'malata ista'malna. Ista'malta ista'maltum ista'maltum sampai akhir. Semua fiil apa lagi? Jalasa 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 jalasu. Ada di akhir pelajarannya. Di sorab ini ada di sini. Cuma kita lagi bahas nahunya sekarang. Kalau kita memang kalau ada waktu lebih itu ada waktu lain sisihkan untuk sorab biar bareng jalan bareng karena terkadang saling singgung dia di dalam pembahasannya. Ini bisa juga rafa nasab bisa digabung ya. Kayak nasaruhum. Iya, seperti kemarin kita pelajari. Ini nasara ini kan dua orang ya. Kalau kita tambahkan dia atau jadikan dia ke dhamir nasab muttasil, tambahkan huma, nasara huma. Jadi artinya dia dua orang laki-laki telah menolong dia laki-laki dua orang. Tergantung kalau inginnya kita banyak ya nasarahum, berarti dia dua orang telah menolong mereka banyak laki-laki. Begitu artinya. Sebagaimana yang saya katakan kemarin, lafaznya satu aja nasara nasaruhum, tapi artinya panjang. Ya kan? Dalam satu kata tersebut. Itu dia kebagusan bagusnya bahasa Arab. Jadi kalau dia fi'il madhi silakan ikutkan dia lafaz fi'il madhi di sini. Fi'il apapun pada fi'il madhi. Kalau kalau fi'il madhi dan fi'il mudhari pastinya ya sama. Cuma nanti fi'il mudhari ada sendiri lafaznya di sini disebutkan ya. Seharusnya disebutkan. Baik. Tidak apa-apa kita singgung sini semua aja dulu. Yang nasab muttasil perhatikan ini nasarahu. Maka semua fiil madhi mesti akan ini lafadznya. Nasarahu, jalasahu atau akalahu, akalahum, akalahum. Demikian. Taib, di sini tidak disebutkan fiil mudhari'. Coba kita lihat. Kita sebutkan sedikit biar lengkap pembahasan kita dalam masalah ini karena kita sudah perinci betul. Kita coba lihat halaman. Nah, buka halaman 155. 155. Ya. Thayyib. Lihat pada kolom pertama dhamir, ya kan? Ada kan? Dhamir. Lihat ke bawah. Wa humahum, ya humahunna, antum sampai akhir ya. Lalu lihat sebelah kirinya. Itu di atasnya ada kata sahih. Maksudnya ini fi'il yang sahih. Ada dua kolom di bawah, coba lihat yaf'alu. Ini fi'il mudhari kan? Tandanya ada ya. Kita kayaknya pernah sampaikan tentang huruf mudhari ada 4 yang ana itu. Ada hamzah di awalnya atau ya atau ta atau nun, itu namanya ya huruf mudhari. Jika lau fi'il diawali dengan huruf tersebut maka dia fi'il mudhari. Kita lihat di sini. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna. Ini dia lafaz fi'il mudhari. Tidak ada lagi lain selain lafaz ini. Berarti semua fi'il mudhari masukkan dia ke lafaz ini. Kalau fi'il madhi kan sudah disinggung di sini dalam mutarat ya. Tuh nasarahu, nasarhum ada dia fi'il madhi. Fi'il mudhari enggak ada, makanya kita buka di sini sebagai contoh saja. Berarti maksudnya apa? Coba kita ambil bagian yang yaf'alu. Yaf'alu lihat sebelah geser ke sebelah kanan. Dhamir apa di sana? Dhamir huwa. Iya. Taib yaf'alu. Ini fi'il mudhari tandanya ya ini. Ini titik 2. Ini kesana tadi apa dhamirnya huwa. Kita telah pelajari kalau fi'il madhi artinya telah. Kalau fi'il mudhari sedang. Berarti maknanya ini dia satu orang laki-laki sedang bekerjakan. Berarti ini namanya dhamir
rafa muttasil. Sama dengan nasara, nasara, nasaru, sama dia. Nah, kalau kita inginkan dua, ya seperti di sana yaf'alani. Ya kan? Ini bukan yang mustahil. Ya mustahil. Cuma kita ingin sampaikan tentang rafa'nya aja. Tentang apakah lafaz menyambung dhamir hu, huma, hum, ha, huma, hunna itu apakah khusus pada fi'il madhi? Enggak. Pada fi'il mudhari juga ada. Yaf'alani. Yaf'alani. Ini artinya dua orang sedang bekerja. Nah, kalau kita mau gabungkan atau rubah ke menjadi dhamir nasab muttasil, ada kan? Dhamir nasab muttasil seperti nasarahu, boleh. Di sana contohnya nasarahu karena fi'il madhi. Coba fi'il mudhari. Boleh. Apa caranya? Tambahkan dhamir ha di akhir ini menjadi yaf'aluhu. Gitu, yaf'aluhu. Ini dhamirnya nih. Ini yang dikatakan dhamir nasab muttasil. Ya, jadi lengkap pembahasan kita tentang dhamir yang muttasil ini. Yang di buku di mudhari hanya fi'il madhi, kita lagi contohkan fi'il mudhari. Maka sama saja, yang penting fi'il saja, maka dia boleh bersama dengan ini seperti nasarahu pada fi'il madhinya, yaf'aluhu pada fi'il mudhari'nya. Kalau kita pakai nasara berarti yansuruhu. Yansuruhu sama dengan nasarahu. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari'. Karena kita belajar awal pembahasan fi'il bagi tiga, fi'il madhi, mudhari', amr. Maksudnya berarti ini dia satu orang sedang menolong dia satu orang. Kalau ini misalnya kalau dikasih dhamir ini, maka bahasanya apa? Yansurani plus huwa menjadi sama dengan yansuranihi. Itu aja. Yang jelas dhamir ini ketika dia nyambung dengan fi'il seperti ini pasti akan berubah menjadi tidak lagi huwa hum, tidak lagi utuh lafadznya. Dia pasti berubah menjadi yansuranihi. Gitu. Berarti artinya apa ini? Dia dua orang, karena ada ini tambahan alif dan nun ini namanya dua. Dhamir huma. Sini kan? Nah. Jadi dia dua orang sedang menolong dia satu orang. Ya kan? Namanya orang menolong kadang kala ada banyak orang menolong satu orang. Yang ditolong satu orang. Terkadang ada satu orang menolong banyak orang. Boleh. Ya kan? Di sini disebutkan di sini. Kalau kita inginkan dia jamak, ya ganti aja jadi hum. Hum. Apa jadinya kalau hum sini? Hum. Ya kan? Menjadi yansuranihim. Yansuranihim. Berarti dua orang sedang, karena fi'il mudhari' menolong banyak orang laki-laki. Demikian digabungkan terus. Ini dia kaidah. Kita kembangkan sendiri. Makanya tidak disebutkan secara tertulis, namun ada di belakang sebenarnya. Ini dua. Kalau ingin jamak misalnya yang suruh seperti di sini kan jamaknya yang yaf'aluna ya. Yaf'aluna itu. Ini artinya dia sedang banyak orang laki-laki menolong karena ada ini. Ini satu orang, ini dua orang, ini hum di sini. Ketika ingin digabungkan atau ingin disambungkan dhamir seperti nasarahu ini, tergantung apakah mau pakai huwa atau huma hum. Kalau huwa ini lafadznya yaf'alunahu. Ya kan? Sama dengan nasaruhu. Kayak itu nasaruhum. Kalau ini dijadikan huma, yaf'alunahuma, yansurunahuma, begitu. Itu dalam catatan dhamir nasab muttasilnya yang nasarahu. Boleh. Sama juga dalam dhamir rafa' muttasil yang ini pasti namanya dhamir rafa' muttasil. Cuma lafaznya fi'il mudhari' seperti ini yaf'alunahu, yaf'aluna. Kalau fi'il madhi apa lafaznya? Fa'alu. Kan begitu. Akan mudah kalau kita sudah menghafal yang belakang ini yang tasrif lugawi namanya ke bawah fa'ala fa'alu. Akan mudah insyaallah. Cuman ini keterangan tambahan daripada dhamir nasab muttasil. Bahkan kalau fi'il amr, bagaimana fi'il amr? Kita punya fi'il 3. Madhi sudah, nasarahu. Fi'il mudhari' sudah, ini yang kita baca tadi. Fi'il amr bagaimana? Boleh juga, sama. Masukin aja. Kita lihat fi'il amrnya. Supaya lebih jelas lagi tuntas kita bahas masalah fi'il.
atau yang apa namanya fi'il. Halaman 160. Lihat sebelah kanan ada dhamir anta, antuma, antum, anti, antum, antuna ya. Lihat sebelah kirinya if'al, if'ala, if'alu. Itu sama aja. Kalau mau ingin dijadikan dhamir nasab mutasil seperti nasarahu bersambung, kasih saja dhamir hu di belakangnya menjadi if'al hu. Kalau dhamir huma menjadi if'al huma. Kalau hum nasarahu menjadi if'al hum. Ini if'al karena fi'il amr perintah, berarti kerjakanlah artinya. Berarti kalau kita ingin tambahkan dhamir seperti di sini if'alhu misalnya if'al, ini nyambung ya karena lam sama ha itu nyambung. Ini dhamir huwa. If'alhu. Maka artinya karena perintah kamu satu orang laki-laki kerjakanlah itu. Itu maksudnya. Panjang bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia panjang memang. Bahasa kita simpel aja, if'alhu, uktubu, uktubhu. Begitu. Misalnya saya memerintahkan satu orang untuk menulis buku ini. Maka saya katakan, tulislah buku ini. Tulislah yang ini gitu. Kita bahasakan uktubhu, begitu. Kalau mau ingin banyak uktubhum, boleh. Kenapa nggak ada huwa huma humnya sini? Karena dia sini yang di fi'il amr. Iya. Ya, dia mulainya dari anta dia. Kenapa? Karena kita memerintahkan. Ya namanya memerintahkan pasti orang di depan kita. Dan mungkin kita mengatakan orang di belakang tembok, kita mengatakan kerjakanlah. Mana orangnya? Ya kan? Di belakang dia. Sehingga fi'il amr itu hanya cuma 6. Anta, antum, antum, kamu satu orang, kamu dua orang, kalian banyak orang. Laki-lakinya. Perempuannya, kamu satu orang perempuan, dua orang perempuan, tiga orang perempuan, itu aja sudah. Bolehkah saya kerjakanlah oleh saya? Boleh enggak? Perintah diri sendiri? Enggak bisa. Ini rofa atau mansub ini Ustaz? Yang mana? Yang di tabel ini. Tetap rafa juga. Rofa juga. Iya. Jadi rafa itu yang contoh di buku kita Nasara itu masuk ke fi'il mudhari'nya bisa juga, di amrnya juga bisa. Kembali ke bagian fi'il 3. Berarti kalau if'al itu apa artinya? If'al artinya? If'al? Iya. Kerjakanlah satu orang laki-laki. Maka ketika memerintahkan satu orang depan kita, kerjakanlah ini. Nah, itu perintah ke dia, orangnya satu orang. Berarti mansub lagi. Enggak. Perintah kepada dia. Siapa yang kerjakan? Dia. Apa yang diperintahkan itu baru masuk nanti. Makanya dia larinya ke nasab mutasil yang kita katakan if'alhu, unsurhu. Nah, kan? Unsurhu. Tolonglah dia. Ya, seperti ini kan unsurhu. Nah, ini ke dalam fi'il amr bahasa Arabnya unsur. Dia selalu kasrah, dia ada insyaallah. Jadi ada selalu sukun afwan. Unsur artinya tolonglah kamu satu orang laki. Cuman tidak dinampakkan antanya. Unsur anta itu tidak dinampakin. Karena sudah mencukupi ini unsur. Kalau ingin dinampakkan kepada apa yang ditolong atau apa yang ditolong itu namanya nanti dhamir nasab mutasil, mesti digandengkan dengan dhamir seperti nasarahu menjadi unsurhu. Karena ra dengan ha tidak boleh sambung. Maka dia berpisah unsurhu. Namun dikatakan dia satu kata yang dikatakan muttasil, nyambung. Ketika dia berubah seperti ini lafadznya pasti mustasil, bersambung. Karena kalau dia ingin berpisah dalam artian inginkan dia dhamir munfasil, utuh lafadznya huwa. Demikian. Pasti utuh dia. Kalau enggak utuh berarti dia menunjukkan dia muttasil. Masyaallah. Mengenai apa kita bahas insyaallah? Iya. Karena ini kajian ya, kajian insyaallah. Mungkin pertama kali Anda bahas begini panjang. Di pondok sama santri mungkin tidak pernah, karena mereka cukup disuruh ngafal, udah nyambung nanti. Dan sendirinya akhir tahun insyaallah bisa dipahami. Kadang yang belajar tapi kalau yang enggak pun susah juga. Jadi Ustaz, kalau dipakai kata larangan pakai lam lagi depannya, depan saya. Iya betul. Kalau larangan nanti ada lagi. La tansurhu. Ada lagi nanti. Memang mudah belajar surah sebenarnya. Makanya kalau kita pesan kalau yang ingin cepat berbicara tuh sebenarnya kuasai dua aja sebenarnya, kosakata sama sorof. Nahunya belakangan aja. Karena dia ingin berbicara, ingin langsung jadi travel, ingin menjadi penggayat di Arab. Sorof. Tapi baca kitab ini
Tidak bisa kalau tidak nahunya. Namun menjadi seorang alim berilmu itu dengan nahunya, bukan berbicara. Percuma berbicara tidak bisa baca kitab, kan begitu. Makanya nahu ini lumayan agak sedikit butuh semangat dan butuh waktu kosong diperjuangkan, karena memang kemuliaan yang akan lahir setelahnya. Di mana seorang akan bisa baca kitab para ulama yang banyak itu bisa dibaca sendiri. Al-Quran yang dibacanya bisa diartikannya. Demikian. Kalau sekedar membaca atau berbicara ya itu aja dapatnya, berbicara aja. Kalau misalnya kami menyuruhnya, itu gimana jadinya dia? Kalau itu kan saya semua kan, kamu. Kalau nggak bisa ya. Kami menyuruh mereka itu. Kamu menyuruh dia. Berarti ya. Pertanyaan. Mufasil berarti ya. Tetap aja. Enggak, kalau Muttasil. kami menyuruh mereka, berarti yang kaminya mufasil ya. Ya kaminya Mufasil. ini contoh pasti dia semua muttasil semua. Cuma apakah rafa atau nasab? Oh iya. Saya bahasakan ke bahasa Arabnya, kami menyuruh dia ya. Berarti na'muruhum bahasa Arabnya. Apa? Kami menyuruh mereka atau menyuruh dia? Dia berarti hujab. Ini nun berarti kami sudah. Kami sedang menyuruh dia. Ini dia di sininya itu sudah dhamir rafa muttasil, yang ini dhamir nasab muttasil. Oh beda berarti ya. Iya. Berarti dia nggak jadi anu malah ya, nggak jadi amr ya. Enggak, kalau amr ada lagi lafadznya umur. Tapi iya. Atau mur. Demikian. Bukan amr ya. Iya. Kita tergantung apa yang kita inginkan, telah apa sedang atau perintah. Telah fil madhi dia, sedang fil mudhari', perintah fil amr. Itu tentang fi'il ya, insyaallah tuntas. Jadi maksudnya ini di sini hanya disebutkan fil madhi, namun maksudnya juga fil mudhari' boleh, fil amr boleh juga. Demikian. Nanti kembali kepada tasrifnya. Baik murafa' muttasil atau nasab muttasil. Adapun jar muttasil ini isim dia. Jar muttasil isim karena jarnya itu dhamirnya itu mudhaf ilai, yang isimnya itu sebagai mudhaf. Maka di sini masuk di sini adalah dhamir. Huruf. Seperti ala tadi, alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna, alaihinna, alaika. Itu ala sama anta, alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikum, alaikunna, alayya, alaina. Ananya itu alayya bahasanya. Padaku. Alayya kepadaku, atasku. Kutiba alaikum, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian. Atas kalian, alaikum. Itu asalnya ala plus antum. Cuman antum ini fi'il dhamir yang munfasil, utuh lafadznya. Ketika dia dijadikan alaikum, tidak utuh lagi, berarti muttasil dia. Demikian. Insyaallah bisa dipahami insyaallah, supaya kita masuk ke dalam mustatir. Halaman 16 kita lanjutkan. 16 lanjutkan. Halaman 16 kita lihat ini huruf B ya. Ada A-nya. Mana A-nya? Perincian dhamir zahir, itu yang A. Jadi ada dua dhamir, zahir dan mustatir. Zahir nampak, mustatir tersembunyi. Kita masuk sekarang yang B-nya. Ya, lawan daripada zahir. Adapun dhamir mustatir bacanya mustatirun. Jika harokat itu tidak ada harokatnya. Ya, bahasa Arabnya mustatirun, harokatnya mustatirun. Artinya dhamir yang tersimpan. Sudah ada di situ artinya atau tersembunyi. Jadi ada dhamir mustatir ini. Dhamir yang tersimpan terdapat pada fiil berikut ini. Kesimpulannya fiil bagi tiga, madhi, mudhari', amr. Masing-masing mempunyai dhamir yang tersimpan. Artinya tidak bisa kita lihat, tidak ada lafadznya dhamir tersebut. Nah ini sini kita akan mempelajari. Pertama lihat kolom sebelah kanan yang fiil madhi. Fiil madhi lihat ke bawah, fa'ala, fa'alat. Apa contoh fa'ala? Darasa. Fa'alat, darasat. Ini pada fi'il madhi, maka semua silakan dimasuki fi'il yang kita hafal. Ista'mala, ista'malat.
jalasa, jalasat, akala, akalat. Dua ini dia mustatir. Coba lihat paling ujung sebelah kanan. Lihat dhamir mustatir takdiruhu huwa. Dhamir mustatir tersembunyi, takdirnya ini bahasa kita dikira-kira. Dhamir tersimpan dikira-kirakan huwa, begitu bahasa kita. Kalau bagusnya pakai istilah nahunya mustatir gitu aja. Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Atau kalau mau dibahasakan, dhamir mustatir yaitu huwa, boleh. Namanya tersimpan dikira-kira saja ada huwa di situ, begitu. Karena kalau nampak tidak perlu dikira-kira. Kalau nampak, karena tersembunyi makanya dikatakan kira-kira ditakdirkan huwa. Ya, ini ditakdirkan ya. Dhamir yang tersimpan tapi ditakdirkan bahwasanya tersimpannya itu adalah huwa. Itu bahasa kita. Lebih tidak teruskannya. Ya? Yang anta berarti ma'alka. Ya enggak. Dia masuknya ke zahir. Ya. Kita lihat lagi yang nomor 2-nya. Dhamir mustatir takdiruhu hiya. Berarti fa'ala itu dhamir tersimpan. Apa yang tersimpan sana? Huwa. Kalau fa'alat tersimpan hiya. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya tak yang sukun itu bukan dhamir. Dia itu cuman pembeda antara huwa atau hiya. Karena kalau tidak ada pembedanya sama berarti fa'ala bacanya. Sedangkan di situ ada dhamir huwa sama hiya. Harus ada pembeda karena lafaz masing-masing beda juga. Huwa dengan hiya beda lafaznya, beda pengucapannya. Maknanya pun beda. Sehingga dalam penyebutan fi'ilnya dibedakan dengan tak sukun tersebut. Fa'ala huwa, fa'alat hiya. Ini dia. Berarti hanya dua ini ya. Fil madhi huwa sama hiya dihafalkan saja. Makanya kembali kita ke halaman 15, lihat. Pada dhamir rafa' muttasil yang bagian huwa itu kosong, ya enggak? Di situ seharusnya huwa nasara. Tapi karena dia masuk ke dhamir mustatir, disisihkan pembahasan di belakang di B. Ikut dalam dhamir yang tersimpan, sehingga dalam kolom ini semua dhamir yang nampak lafadznya, atau ketika tidak nampak lafadz utuhnya, dia akan diganti dengan lafadz lain, yaitu hu, huma, hum. Ya. Jadi seperti dicontoh fa'ala ya. Pada dhamir rafa' muttasil coba lihat ada dua kosong di situ. Ada dua kolom yang kosong. Lihat sebelah kanannya yaitu huwa ya, kosong di sana kan? Dhamir hiyanya kosong ya kan? Iya, kenapa kosong? Karena dia dhamirnya tidak nampak. Karena di sini dibahas dhamir yang nampak. Coba lihat sekarang yang dhamir huma. Nasara panjang kan? Dhamir nampak namanya. Mana yang nampak di situ dhamirnya? Alif. Jadi dhamir huwa tu alif, diganti alif. Entah diganti apapun yang penting nampak itu aja. Entah diganti huruf apapun yang penting nampak kelihatan. Jadi nasara itu alif berdiri dhamir huwa maksudnya. Cuma karena fi'il madhi dia. Kalau di isim itu lafaznya baladuhuma kelihatan. Karena di fi'il madhi maka lafaznya seperti ini, ada alif saja. Maka semua fi'il kita bilang tadi fi'il madhi semua jalasa pasti ada alifnya. Kalau ingin makna berdua. Apalagi daraba misalnya. Kalau ingin memakna dua orang memukul, kita kasih alif. Daraba ada alif. Kok berubah huma menjadi alif? Ya ini kaidahnya aja ya. Jadi yang penting entah berubahnya ke huruf apapun, yang penting dia nampak. Ketika tidak nampak maka itulah dia akan keluar dari kolom ini. Makanya ini kosong, nomor huwa sama hiya kosong. Makanya kita bahas di mustatirnya di sini. Dhamir yang mustatir di sini ada. Huwa sama hiya ternyata mustatir yang lafadznya fa'ala sama fa'alat. Bisa dipahami di sini? Fa'ala itu artinya dia satu orang telah bekerja artinya. Kalau di bawahnya fa'alat artinya dia satu orang perempuan telah bekerja.
sama-sama satu orang, cuman bedanya fa'ala itu laki-laki, fa'alat itu dia perempuan. Makanya ada pembeda tak ta'nis, tak yang sukun. Kita lihat contohnya di situ darasa. Contohnya di situ darasa sama darasat. Apa itu darasa? Belajar. Darasa ini belajar, berarti dia satu orang laki-laki telah belajar. Darasat apa artinya? Dia iya. Mana yang dia kok nak kelihatan di sini nih, darasa sama darasat? Tersembunyi. Kalau gitu, kalau tersembunyi, kita takdirkan dia. Apa takdirnya? Tergantung, kalau ada tak ta'nis tak sukun, iya. Kalau tidak ada, huwa berarti. Gitu aja. Ini pada fi'il madi. Berikutnya fi'il mudhari' sebelah kiri. Kolom fi'il mudhari'. Bacanya al-fi'lul mudhari'u, dikasih kasrah ra-nya. Fi'il mudhari' bahasa kita. Lihat di situ ada yaf'alu, yaf'alu sama taf'alu, taf'alu, af'alu, naf'alu. Lihat pada masing-masing domirnya di sebelah kanan. Ya kan? Ya. Agak banyak dihafalkan aja, ini berarti domir huwa, hiya, anta, nahnu sama ana. Ini kita lagi bahas fi'il mudhari' yang artinya sedang ya. Ya. Huwa di situ ya, huwa dia itu fi'il mudhari'nya apa? Yaf'alu. Ya, yaf'alu. Apalagi yang tersimpan hiya. Hiya apa? Taf'alu. Apalagi anta. Anta kamu artinya. Taf'alu. Taf'alu. Ana yang terakhir. Oh. Belum ya? Ana, nahnu ya. Ana dulu, ana dulu. Af'alu. Terakhir? Nahnu. Naf'alu. Ini domir-domir yang tersimpan pada fi'il mudhari'. Ini domirnya. Yaitu huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Huwa ketika dia fi'il mudhari' menjadi yaf'alu. Kalau ditanya mana domirnya, tidak kelihatan. Tersembunyi dia. Takdirnya huwa ini. Taf'alu juga sama. Apa domirnya tidak ada, tidak kelihatan, tersembunyi. Takdirnya hiya. Kenapa tidak huwa? Ya karena beda. Ya ini ya, ini tak. Beda berarti. Ini tak berarti. Berikutnya taf'alu, anta sama taf'alu. Domirnya mana? Tidak ada. Tak ini bukan domir dia. Dia huruf mudhari' aja, ciri khas mudhari'. Domir tersimpan anta, taf'alu. Tapi kok sama anta dengan ta? Yang jelas dia bukan ini. Anta sama ini sama lafadznya. Berarti dia sama berarti. Cuman pada hakikat maknanya dia beda. Anta atau hiya. Nah, seperti ini dia dibedakan dengan siyak kalimat namanya. Dilihat apa namanya? Konteks apa bahasanya itu. Kalau orang lagi depannya bicara perempuan, ya pastinya orang akan memahami perempuan. Dalam bahasa kita coba kamu ya laki-laki, perempuan juga kamu. Tapi orang akan paham bahwasanya kamu yang saat ini, lihat siapa depannya, perempuan, berarti perempuan mananya, ya kan? Kamu dilihat depannya laki-laki, oh kamu yang laki-laki, gitu. Simpel aja ya kan? Cara membedakannya ini taf'alu sama ini, kamu cara membedakannya seperti kita bicara kamu, begitu. Konteks keadaan orang yang lagi bicara. Dan tidak mungkin dipahami rapatnya sama kamu tapi depannya perempuan tetap dikatakan laki-laki, tidak mungkin. Gitu aja cara mengetahuinya. Sehingga disimpulkan bahwasanya huruf mudhari' itu ada 4. Iya, ta, al hamzah sama nun. Anita atau ana itu. Itu pada fi'il mudhari'. Iya. Ini artinya dia satu orang sedang bekerja.
ini dia satu orang perempuan sedang bekerja. Kalau ini kamu satu orang laki-laki sedang bekerja. Kalau ini saya satu orang sedang melakukan. Kalau yang di bawah kami, nahnu itu kami, karena berarti jamak, berarti kami banyak orang sedang bekerja atau melakukan. Ini fi'il mudhari'. Yang terakhir fi'il amr. Lihat kolomnya cuma satu aja. Ya kan? Damir apa tersimpan sana? Damir anta. Jadi yang tersimpan cuma anta di fi'il amr. Karena memang tidak ada wahiyanya kalau fi'il amr. Anta, mulai dari anta, antum. Karena kita memerintahkan seseorang itu pasti orangnya di depan kita. Anta, antum, anti, antuna, ana, nahnu. Kenapa satu aja ini anta? Apa bedanya anta dengan anti? Karena kalau anti ada tandanya. Ini insyaallah sudah selesai. Kenapa anti tidak masuk? Ya dalam fi'il madhi pun nggak ada anti. Dalam fi'il mudhari pun tidak ada anti. Maka fi'il amr pun juga demikian. Kalau ingin mengatakan kerjakanlah wahai kamu satu orang, atau tolonglah wahai kamu satu orang, berarti bahasa Arabnya unsur. Nah, unsur ini artinya satu orang bekerja, satu orang menolong. Anta maknanya. Tapi kalau dhamir anti berubah lafadznya. Unsuri bahasanya. Unsuri. Jadi dia beda. Sehingga dia tidak dikatakan dhamir mustatir. Berarti mana dhamirnya unsuri? Iya. Kalau unsur mustatir tersembunyi, memang tidak ada dhamir di situ. Ini alif bukan, ini memang lafadz amr memang. Kalau ini yang unsuri mana juga dhamirnya? Iya. Ternyata dia ini, ya ini dhamir antinya. Jadi yang tersimpan hanya dhamir anta. Iya. Karena ini perubahannya jelas sekali. Kalau ini kan berubahnya tidak ada perubahan di sini. Unsur gitu aja. Kalau ini unsur tambah unsuri lagi. Makanya dia dikatakan dia nampak dhamirnya. Sama dengan fi'il madhi. Fi'il madhi tadi apa? Nasara, ya kan? Mustatir. Pada dhamir antinya apa? Nasarti. Nah, pada fi'il madhi dia lafadznya nasarti. Jadi kan nasara ini mustatir ya. Ketika dia anti nasarti, dia nampak dia. Mana dhamirnya? Ini anti. Nah, jadi dikatakan dia tidak ada tersimpan dhamir anti, anta saja. Demikian. Dan demikian selesai pembahasan tentang dhamir muttasil. Insyaallah bisa dipahami ya, kita selesaikan yang sedikit ini biar insyaallah minggu depan kita mulai ism syarah. Kita baca catatan. Catatan hum dan hunna hanya mengganti jamak berakal. Jika tidak, maksudnya tidak berakal, maka menggunakan hiya. Tidak memakai hum. Ini agak sedikit berat. Tidak apa-apa. Catatan, kita pahami dulu pertama hum. Gunanya untuk apa? Untuk banyak laki-laki. Artinya mereka, artinya hum itu mereka banyak laki-laki. Kita juga artikan hunna. Tahu enggak apa artinya hunna? Mereka banyak perempuan. Hum sama hunna sama artinya, cuma bedanya ini laki-laki ini perempuan, itu aja. Sama-sama banyak mereka bahasa kita, cuman hum laki-laki, hunna perempuan. Nah, hum sama hunna bilangnya hanya mengganti jamak berakal. Kenapa mengganti? Karena domir kita. Apa itu domir? Kata ganti. Kata ganti nama, kata ganti benda, kata ganti nama ya. Makanya domir huwa, huma, hum dipilih hum sama hunna hanya menggantikan jamak yang berakal. Jamak yang berakal berarti ada jamak tidak berakal. Iya. Iya kan? Jamak tidak berakal. Kita ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Ada isim muannas hakiki dan majazi.
Ada muzakkar hakiki dan majazi. Hum sama hunna hanya mengganti jamak yang berakal. Jika tidak berakal maka menggunakan hiya, tidak memakai hum. Kita tulis contoh yang di buku al-auladu fil madrasah. Artikan al-auladu, anak-anak itu fil madrasah, fi tidak di al-madrasah, sekolah, sekolahan. Artikan anak-anak itu berada di sekolah, sekolahan. Kita tulis ini al-auladu, al-auladu. Kita tulis khatnya khat biasa ya. Al-auladu fi al-madrasah. Fil madrasati. Kenapa ti? Karena ada huruf jar. Itu dia. Jadi ini bilangnya tadi kalau hum sama hunna menggantikan jamak yang berakal. Nah sekarang ini dilihat ini. Apa tadi di situ apa penggantinya? Ada panahnya hum fil madrasah. Hum fil madrasah. Kenapa pakai hum ini? Karena memang dari arti mereka banyak laki-laki. Mereka itu pastinya orang berakal loh. Lah ini al-auladu. Sekarang dia ini dhamir kata ganti ya kan? Ingin menggantikan nama anak-anak. Anak-anak itu ya namanya anak-anak berakal dia anak-anak itu. Ada enggak benda berakal? Berakal mereka itu. Manusia karena anak-anak itu manusia. Bahasa Indonesia juga anak-anak itu orang hidup, berakal. Nah, berakal karena dia berakal manusia boleh diganti dengan hum. Karena hum juga artinya mereka. Tidak mungkin kita katakan ini tiang banyak, kita bahasakan mereka ini tiang, mereka. Tidak mungkin kan? Manusia pasti maksudnya. Jadi cocok ini. Jadi al-auladu berakal, ini pun juga berakal. Sekarang bilangnya, jadi kalau digantikan auladu ini dicoret ini. Jadinya ini. Anak-anak itu di sekolah. Kalau kita tidak mau ingin menyebut anak-anak, kita bahasakan hum. Di mana mereka? Mereka di sekolah. Di mana mereka para santri? Mereka ada di kelas, mereka ada di masjid misalnya begitu. Jadi kata ganti. Nah, yang jadi dibahas ini adalah ketika tidak berakal menggunakan hiya bilangnya. Sekarang kita lihat contohnya al-aqlamu fil haqibah. Ini terakhir insyaallah al-aqlamu fi al-haqibah. Artikan al-aqlamu pulpen fi di dalam al-haqibah tas. Artikan yang belum mengartikan. Al-aqlamu fil haqibah. Pulpen itu di kelas. Di sana ya afwan, di dalam tas afwan. Ya, ditakdirkan atau diganti jadi hiya di sini. Hiya fil haqibah. Fil haqibati ya, tanpa kita menulis kasar akan tahu pasti. Karena ada fi. Al-aqlamu fil haqibah. Pulpen itu di tas. Pulpen nama. Kita ingin gantikan dengan dhamir boleh. Karena dhamir kata ganti orang. Dicoret menjadilah dia hiya misalnya. Hiya fil haqibah. Jadi pulpen itu diganti dengan hiya. Kenapa diganti hiya? Kalau dilihat al-aqlam ini jamak. Jamak apa dia? Kalau al-aqlam itu jamak apa dia? Kita punya jamak 3. Kita punya jamak 3. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim dan jamak taksir. Ini jamak muzakkar salim bukan, karena cara membuatnya jamak muzakkar salim apa? Tambahkan wawu dan nun. Nah itu, berarti bukan dia. Jamak muannas salim mungkin. Oh bukan juga, karena jamak muannas salim caranya tambahkan alif dan ta. Tinggal satu aja, jamak taksir. Tidak ada lagi lain. Kita punya 3 pilihan saja. Masing-masing punya ciri. Yang ada cirinya ini yang jamak taksir. Harus menghafal dia. Sifatnya sima, makanya tidak ada keadaannya dia.
Karena definisinya jamak hitungan lebih dari 3, ada 2 yang berubah dari bentuk mufradnya. Kadang berubah itu yang kadang lebih banyak jadinya atau lebih sedikit. Sehingga ada punya kaidah yang kita harus menghafal. Makanya kosakata kita yang al-kalimat mutradifah ada kode jim sana. Yang muzakkar ada caranya, muannas ada caranya. Jadi ini jamak taksir. Kita lihat artinya juga polpen artinya, polpen tidak berakal. Berarti tidak boleh pakai hum. Karena hum ini mereka, artinya manusia, orang berakal di sini dipakainya. Tapi kalau aklam tidak berakal, sehingga tidak berhak dia dipakaikan hum. Secara arti tidak berhak. Karena ini tidak berakal. Kalau tidak berhak, kemana larinya? Dia jamak. Seharusnya pakai jamak. Ternyata dia dipilihkan kata hiya. Tidak terima dia. Kenapa? Karena dia jamak. Hiya satu orang artinya. Gimana ini? Tidak terima ini. Tidak terima auladu diganti apa? Al-aqlam diganti hiya. Karena dia jamak, dia ini kan dia satu orangnya. Satu orang perempuan lagi. Lah ini al-auladu ini ya mungkin saja banyak laki-laki di situ malah diganti dan berhiya. Tidak terima dia. Kenapa? Kenapa tidak carikan lafaz yang jamak tapi tidak berakal? Carikan jamak, yang penting jamak meskipun tidak berakal, carikan. Ternyata enggak ada memang lafaz jamak tidak berakal, enggak ada. Yang ada tuh yang jamak apa? Yang jamak hum, laki-laki berakal. Hunna, perempuan, mereka perempuan. Kum, jamak, kalian banyak laki-laki. Kunna, jamak perempuan. Nahnu. Jadi enggak ada jamak tapi tidak berakal, enggak ada dia. Itu masalahnya. Kalau ada jamak, dhamir jamak untuk tidak berakal, kita kasih dia. Tidak ada dia. Yang ada tuh jamak yang berakal semua yang ada. Sehingga mau tidak mau diganti dengan hiya. Itu jawabannya. Tapi kenapa dia pilih huwa? Kenapa tidak pilih kenapa memilih hiya, tidak memilih huwa? Kan sama-sama satu artinya. Huwa satu laki-laki. Dia satu perempuan. Sama-sama mananya satu. Kenapa memilih hiya? Nah, itu dia, Masya Allah. Hasan. Kita kasih kaidah dulu, atau kalau pernah kita kasih kaidah, pernah kemarin ya? Karena kenapa dipilih hiya muannas perempuan? Karena jamak taksir, mana jamak taksir ini? Karena jamak taksir dihukumi muannas. Sudah ada di apa namanya? Macam-macam isim muannas ya. Di sini berguna di sini. Kita tambahkan, itu tambahan dari kita bahwasanya ciri-ciri isim muannas ada 8. Tambahkan 1 9 menjadi 9 kan? Jamak taksir dihukumi muannas. Ternyata berguna di sini bergunanya. Kenapa dia tidak memilih huwa? Kenapa tidak pilih huwa? Sama-sama satu artinya. Ini dipakainya hiya. Kenapa kok hiya tidak huwa? Karena dia muannas. Karena ini juga muannas. Al-kalamu muannas. Apa tandanya? Karena jamak taksir. Kan banyak cirinya kan? Ada tak marbutoh, ada nama perempuan, ada lagi anggota badan double. Lah ini apa tandanya ini? Jamak taksir dia. Itu kaidahnya. Jadi jamak taksir dihukumi muannas, makin dipilihkan muannas. Tidak boleh pakai huwa karena huwa ini muzakkar. Jadi intinya ini jamak banyak diganti satu orang perempuan. Memang tidak adilnya karena dia satu. Kalau perempuannya cocok. Ini perempuan dia, ini juga perempuan. Adil dia. Tapi dia tidak sejalan karena ini banyak ini satu, itu aja. Tapi kita punya alasan kenapa dipakai hiya, karena tidak ada jamak yang tidak berakal. Itu alasannya. Baik, bisa dipahami? Hasan. Maka masjid misalnya ada 3 masjid, satu masjid apa bahasa Arabnya? Masjidun. 2 masjid? Masjidani. Kalau banyak masjid? Masajid. Kita ingin ini masjid bagus. Bahasa Arabnya al-masajidu jamilatun. Kita ingin ganti al-masajid menjadi dhamir hum atau hiya, pakai hiya. Karena masjid tidak berakal, maka kita akan ganti hiya. Kenapa milih hiya? Karena masjid-masjid itu muannas, jamak taksir muannas dia, sehingga layak dipakaikan dhamir hiya. Karena huwa tidak bisa. Kalau kita tidak punya kaidah jamak taksir dihukumi muannas, maka boleh pakai huwa. Tapi kita punya kaidah jamak taksir dihukumi muannas, sehingga dia dipilihkan kata hiya. Masya Allah, tuntas tentang bahasan dhamir. Kita banyak lebarkan, Masya Allah.
Minggu depan insyaallah kita lanjut pada nomor 3 yang isim isyarah. Kita tutup dulu sebelum baru kita soal jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.